Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan Bapak. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran 2 untuk tema 2 subtema 1. Nah, hari ini udara segar ya. Udaranya sejuk karena banyak pepohonan. Kita bernapas menjadi lega, kata si ibu. Nah, kita bernapas pakai apa? Nah, ini adalah pertanyaan yang dilontarkan si anak. Siapa yang tahu kita bernapas pakai apa? Nah, benar sekali. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Jadi oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh manusia. Jadi manusia itu bernapas yaitu untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Jadi udara itu mengandung oksigen yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan, melakukan pembakaran makanan. Nah, jadi energi itu yang untuk menggerakkan di proses kehidupan. Jadi kalau kalian bergerak, kalian berjalan, belajar, ya itu semua memerlukan energi. Jadi semakin cepat kita bergerak, semakin cepat juga kita bernapas. Kenapa seperti itu? Karena energi yang kita perlukan semakin besar. Jadi oksigen yang diperlukan juga semakin banyak. Kita harus menyuplai oksigen ke paru-paru lebih cepat. Jadi kenapa kalau kalian kecapean habis lari-lari misalnya, kalian sering terengah-engah, napasnya cepat. Nah, itu karena energi yang diperlukan sangat banyak. Nah, kita lanjutkan. Lalu manusia bernapas menggunakan apa sih? Nah, ini adalah organ pernapasan manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara dan penyaringan udara. Jadi pada hidung disaring udaranya yaitu dengan menggunakan bulu-bulu halus yang ada di dalam hidung. Makanya kalau kalian di tempat kotor banyak debu, biasanya di bulu-bulu halus di hidung itu terdapat banyak kotoran. Nah, itu. Terus yang selanjutnya yaitu adalah faring. Faring ini persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi di faring ini adalah persimpangannya. Nah, itu antara organ pernapasan dan organ pencernaan. Jadi kalau kalian misalnya makan terus tersedak, biasanya makanan bisa keluar dari hidung, nasi misalnya keluar dari hidung, atau kalian minum tersedak, airnya keluar dari hidung. Karena di faring atau antara pernapasan dan pencernaan itu ada persimpangannya ini. Nah, antara hidung dan mulutnya ada persimpangan. Kita lanjut, ada laring, yaitu terdapat di belakang faring. Nah, ini laring. Selanjutnya adalah batang tenggorokan. Pada trakea atau batang tenggorokan terdapat jaringan yang disebut dengan silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi kalau misalnya kotoran atau debu itu lolos dari penyaringan pada hidung, nah pada batang tenggorokan juga terdapat silia, jaringan silia yang bisa mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea serta menuju paru-paru kanan dan kiri. Jadi kita tahu paru-paru ada dua, sedangkan batang tenggorokan itu hanya satu. Nah, untuk mengalirkan mengalirkan udara ke dalam paru-paru
kanan dan kiri ada bronkus, ada percabangannya. Jadi bercabang, tenggorokan baru bercabang, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Itu adalah, selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ada bronkeolus, ya, ada bronkeolus adalah percabangan dari bronkus. Nah, dari cabang tadi ada cabang lain lagi, yaitu bronkeolus. Nah, alveolus yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu CO2. Jadi di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau misalnya oksigen itu masuk ya ke faring, laring, batang tenggorokan, bronkus, terus ke paru-paru, ini masuk. Nah, pada paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida, yaitu CO2. Yang O2 ini masuk, CO2-nya keluar. Nah, keluar melalui hidung. Nah, itu tugas dari alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita lihat di sini gambarnya. Yang pertama di sini ada hidung, rongga hidung. Ini adalah hidung, rongga hidung. Terus kedua adalah faring. Ini percabangan antara pencernaan makanan dan pernapasan udara. Ada laring, ada trakea, ya, trakea atau batang tenggorokan, terus ada bronkus percabangan, ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru tadi terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi udara itu masuk ke sini hidung, terus melewati faring, melewati laring, ya, terus ke trakea, baru bronkus dan ke paru-paru. Nah, di paru-paru nanti terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau sudah masuk oksigennya, nah baru nanti dikeluarkan kembali, CO2-nya keluar. Nah, melewati bronkus, trakea, laring, faring, dan keluar melalui hidung atau keluar melalui mulut juga bisa. Nah, itu adalah organ pernapasan, ya. Nah, ini ada diafragma, ini hanya membantu pernapasan, membantu untuk paru-paru mengembang dan mengecil. Nah, ini adalah bagian pernapasan manusia, alur pernapasan manusia. Yang pertama adalah dari hidung ke faring, ya, ke laring, habis laring ke trakea, ke bronkus, dan terakhir adalah paru-paru. Jadi di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada alveolus. Nah, ini udara masuk dari sini, dari hidung menuju ke sini, ya, ke faring. Nah, ini adalah oksigennya masuk, ya. Nah, baru menuju ke sini bronkus dan menuju ke paru-paru. Setelah diproses di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, baru karbon dioksidanya nanti keluar. Nah, ini dari paru-paru menuju ke bronkus. Nah, ini CO2-nya keluar. Nah, ke faring baru keluar lagi melalui hidung. Ini CO2, ya. Yang masuk adalah, yang masuk itu O2 atau oksigen. Nah, itu adalah alur pernapasan pada manusia atau bagian pernapasan manusia, ya. Oke, kita lanjutkan.
setelah tadi kita membahas pernapasan manusia, kalian masih ingat dengan informasi penting dalam teks? Nah, informasi penting dalam teks bisa kita cari dengan menggunakan beberapa pertanyaan penting. Seperti kemarin, masih ingat ya, ada apa, siapa, nah, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, kata tanya untuk menemukan informasi penting dalam teks, yang pertama adalah apa. Jadi apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, ya, akibat, judul atau tema. Jadi kemarin kalian sudah belajar menentukan membuat kata tanya untuk menemukan informasi penting. Jadi apa itu dipergunakan untuk menanyakan nama-nama benda, misalnya apa yang dipelihara Lani gitu. Nah, terus sebab, ya, akibat, judul atau temanya. Nah, itu apa. Yang kedua adalah di mana, untuk menanyakan tempat atau latar. Jadi di mana Lani memelihara ikan peliharaannya. Nah, itu adalah menunjukkan untuk menanyakan tempat. Nah, tuh. Jadi kalau di mana nanti jawabannya adalah ikan, pasti salah, karena di mana itu untuk menanyakan tempat, ya, bukan benda. Terus selanjutnya adalah kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Jadi kapan itu untuk menanyakan waktu. Nah, kemarin misalnya kapan Lani memberi makan ikan peliharaannya. Nah, berarti jawabannya adalah waktu siang hari atau setiap hari pukul 7 misalnya. Nah, itu menunjukkan waktu. Selanjutnya adalah siapa. Nah, siapa ini adalah menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Siapa ini untuk menanyakan orang. Jadi siapa yang memelihara ikan, yaitu si Lani. Nah, ini adalah untuk menanyakan tokoh, mau tokoh utama, tokoh pendukung, yang penting dia menanyakan tentang siapa, manusia, ya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah mengapa, yaitu untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Nah, seperti itu. Jadi untuk menanyakan alasannya. Jadi alasannya apa? Tuh. Terus bagaimana adalah untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat atau sikap. Jadi kalau misalnya bagaimana proses pernapasan, nah itu jawabannya adalah dari hidung ke laring, nah, ke batang tenggorokan menuju ke paru-paru. Nah, itu adalah suatu proses, bagaimana menjawab suatu proses atau pendapat, proses, urutan atau pendapat. Misalnya bagaimana pendapat Anda tentang Lani yang memelihara ikan? Nah, jadi nanti kalian menjawab, pendapat saya sangat senang karena Lani menyayangi ikan-ikannya misalnya. Nah, karena Lani merawat ikan peliharaannya dengan baik. Nah, itu adalah bagaimana, ya. Selanjutnya adalah berapa, untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda. Berapa ikan yang dipelihara Lani? Misalnya 7, 8. Nah, itu adalah pertanyaan berapa, ya, untuk menanyakan jumlah atau banyaknya benda. Nah, ini semuanya adalah tanda kata tanya. Oke, kita lanjut. Tadi informasi penting sudah tahu, sekarang adalah tangga nada. Nah, apakah kalian tahu tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang? Nah, jadi tangga nada adalah urutan nada yang disusun
jenjang. Kita lanjutkan. Tangga nada diatonis itu dibagi menjadi dua. Ada tangga nada diatonis mayor dan tangga diatonis minor. Ya. Nah, ini adalah tangga nada diatonis mayor. Nah, ini adalah tangga. Nah, ini namanya tangga nada ya, yang do re mi nya, habis A C D E F G A B C nya ya. Terus kalau ini namanya adalah notasi angka. Nah, yang ini interval nada. Nah, ini ada not balok. Nah, ini tangga nadanya ya, yang angka ini. Nah, yang kedua adalah notasi angkanya. Nah, ini adalah intervalnya. Jadi interval ini adalah jaraknya dari satu nada ke nada berikutnya. Nah, ini interval. Jadi intervalnya 1, interval setengah, interval 1. Nah, itu adalah interval nada. Kita lanjutkan. Ciri-ciri nada diatonis mayor. Yang pertama bersifat riang gembira. Yang kedua bersemangat. Jadi biasanya semangat, lagu-lagu semangat yang membangkitkan semangat itu adalah diatonis mayor. Terus diawali dan diakhiri dengan nada do sama dengan C. Itu 3 ciri dari diatonis mayor. Nah, sekarang kita lihat contohnya lagu-lagu bernada diatonis mayor. Misalnya ada Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya itu memberi semangat. Nah, Maju Tak Gentar itu juga lagu-lagu yang gembira, yang semangat. Terus Hari Merdeka. Nah, Hari Merdeka adalah lagu yang gembira. Terus Halo Halo Bandung, lagunya semangat, bergembira. Nah, Gebyar-Gebyar, serta ada Garuda Pancasila. Ini semua adalah contoh lagu-lagu bernada diatonis mayor. Nah, tuh. Ya. Tuh. Itu yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga kalian memahaminya. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat belajar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.